Satrio Piningit pemegang cahaya keadilan. Satrio Piningit pemegang cahaya kebesaran. Satrio Piningit pemegang cahaya kemakmuran. Satrio Piningit pemegang cahaya leluhur. Satrio Piningit pemegang cahaya Batara Yuda. Satrio Piningit pemegang cahaya Sinisihan Wahyu. Satrio Piningit pemegang cahaya. Satrio Piningit adalah seorang pemegang semua cahaya kebenaran, karena di dalam jiwanya, hatinya Satrio Piningit hanyalah mengedepankan tauhid kepada Yang Maha Satu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzah. Satrio Piningit dan Imam Mahdi itu sama sahabat semua, satu orang, satu raga, satu jiwa, 1000 leluhur Nusantara bersatu dalam jiwanya. Semua yang menganggap Satrio Piningit itu hanyalah hayalan belaka, berhati-hatilah, segeralah ampun kepada Yang Maha Satu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan adanya pemimpin di akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, atau disebut di negara kita yaitu Satrio Piningit atau Ratu Adil. Kenapa disebut Ratu Adil? Karena untuk mengadili angkara murka di bumi Nusantara dan untuk seluruh dunia. Negara luar akan mendapatkan karma, yaitu Perang Dunia Ketiga. Mereka mendapatkan karma saling berperang antara negara tetangga ke negara tetangga lainnya. Berhati-hatilah dengan ketidakadilan yang telah mereka buat kepada bumi Nusantara ini, karena Satrio Piningit, sang pemimpin, sang pembenah di muka bumi Nusantara, untuk membuang, untuk menetralisir energi-energi negatif yang berada di bumi Nusantara. Ajaran sekarang, ajaran budi pekerti luhur, yang tentunya sudah diturunkan oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio Piningit atau Ratu Adil. Kenapa disebut Ratu Adil? Karena untuk mengadili angkara murka di bumi Nusantara dan untuk seluruh dunia. Negara-negara luar akan mendapatkan karma, yaitu Perang Dunia Ketiga. Mereka mendapatkan karma saling berperang antara negara tetangga ke negara tetangga lainnya. Berhati-hatilah dengan ketidakadilan yang telah mereka buat kepada bumi Nusantara ini, karena Satrio Piningit, sang pemimpin, sang pembenah di muka bumi Nusantara, untuk membuang, untuk menetralisir energi-energi negatif yang berada di bumi Nusantara. Ajaran sekarang sudah berganti, bukan ajaran Islam lagi, melainkan ajaran budi pekerti luhur, yang tentunya sudah diturunkan oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio Piningit mempunyai jiwa kesatria. Satrio Piningit mempunyai
kekuatan alam semesta. Satrio Piningit mempunyai jati diri leluhur. Satrio Piningit pembawa keadilan. Satrio Piningit kesatria sejati. Satrio Piningit pemegang, pemutus tumbal luhur Nusantara, pemimpin di masa peradaban sekarang ini menuju kebangkitan Nusantara untuk menjadi mercusuar dunia. Sebelumnya Satrio Piningit mengembalikan terlebih dahulu jati diri anak bangsa Nusantara agar kembali lagi kepada ajaran nenek moyang bumi Nusantara, bukan ajaran-ajaran yang dari luar atau ajaran asing yang masuk ke Pulau Jawa atau ke Nusantara. Sekarang ajaran tersebut akan disingkirkan dari muka bumi Nusantara, karena itulah yang membodohi, yang menipu, manipulasi kejayaan Nusantara atau kemajuan Nusantara. Selagi ajaran tersebut masih digenggam, masih dipegang, masih diyakini, maka negara ini akan hancur lebur. 500 tahun sudah terlewati, kini memasuki zaman Kolo Bendu atau zaman Goro-Goro atau zaman keadilan. Siapa saja yang membuat kesalahan akan diadili oleh Satrio Piningit, karena untuk menjernihkan para manusia Nusantara kembali lagi kepada kejayaan Nusantara, haruslah dimurnikan dahulu keyakinannya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang memberi kita hidup, yang memberi kita sehat, semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kekuatan Satrio Piningit di bumi Nusantara ini, akan bangkit semua putra-putri Nusantara untuk membangun Indonesia maju, membangun Indonesia emas. Presiden Soekarno sudah memberi sinyal kuat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membangunnya, yaitu Monas yang berada di kota jantung ibu kota Jakarta, yaitu Monas, yang dimana Monas itu simbol Indonesia emas di tahun 2024 sekarang ini. Di waktu Presiden Soekarno membangun Monas, artinya Indonesia menuju emas di masa yang akan datang. Tidak ada, sahabat semua bisa pikirkan, bisa bayangkan, bisa ketahui di mana di dunia ini yang membangun Monas atau membangun tugu di atasnya berlapis-lapis emas, sahabat semua. Negara manapun sangat sayang sekali kepada emas-emas mereka, menyimpannya di bunker atau di bank emas di dalam gedung, disimpan rapi. Namun negara Indonesia
adalah negara emas atau negara kepulauan, di mana pulau-pulau tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu emas di dalam bawah muka bumi Nusantara. Sesungguhnya Nusantara ini sangat kaya raya, hingga hanya dengan satu pulau saja emas tersebut tidak akan habis membuat simbol, yaitu Monas yang berada di ibu kota Jakarta. Dan sekarang waktunya Ratu Adil yang memimpin Nusantara. Nusantara akan dipenuhi dengan keemasan, alias di saat peradaban nanti dimulai oleh Satrio Piningit, maka harta karun atau harta amanah yang tersimpan di perut bumi akan keluar untuk mensejahterakan rakyat Nusantara yang sesungguhnya. Maka tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang miskin, masyarakat-masyarakat yang tertindas kehidupannya, ekonominya. Kita yakini bahwa negara kita adalah negara yang paling memiliki potensi keagungan dunia, atau bisa disebut ujung tombaknya dunia, karena dunia ini bergantung kepada negara kita, negara Indonesia Raya, di mana negara kita ini di atasnya hijau, atau di atas buminya itu hijau, ranau, itu menandakan di bawahnya adalah banyak harta emas, atau di bawahnya banyak kandungan-kandungan emas, sehingga energi hijau tersebut naik ke atas permukaan tanah, menjadikan hijau bumi atau hijau kepulauan. Satrio Piningit berkata bahwa setelah Satrio Piningit memimpin, bumi Nusantara ini akan keluar semua harta karun yang tersimpan di perut bumi. Kita mau percaya atau tidak, itu bisa dikatakan ini hanyalah pembicaraan yang menghayal atau pembicaraan yang ngelantur. Semoga sahabat semua bisa mengambil kesimpulannya masing-masing, bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah pusatnya peradaban dunia. Semua kebijaksanaan, keadilan, ketegasan akan tertanam kembali di bumi Nusantara Indonesia Raya. Semoga kita semua, para putra-putri Indonesia dimanapun semua kita berada, diberikan kekuatan, diberikan kecerdasan untuk membangun bumi Nusantara Indonesia Raya. Bersama Sang Kinasih, bersama Satrio Piningit, Ratu Adil, bersama Imam Mahdi, bersama Bocah Angon yang dinotabekan akan memimpin di tahun 2024 dan seterusnya menjadi mercusuar dunia. Terima kasih. Selamat sore, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.